فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahmatullah, barakallahu fiikum. Alhamdulillah, di penghujung bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, mengeratkan hati kita dalam pertemuan yang mulia, yaitu bertemu di majlis ilmu. Insyaallah kita akan melanjutkan syarah atau penjelasan kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dari kitab Bulughul Maram.
Insyaallah kita akan memulai kajian kita tentang hadis ke-11 dari kitab Al-Jami', yaitu tentang adab dalam minum, adab minum, adab ketika minum. Kalau kita lihat awal-awal hadis dalam kitab Al-Jami', Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala sebagai penyusun kitab ini mengetengahkan hadis-hadis tentang aktivitas yang menjadi kebiasaan dalam keseharian kita. Insya Allah kalau kita berfikir mengapa beliau yang dirahmati Allah mengetengahkan pada awal-awal hadis yang dihimpun dalam kitab Al-Jami' tentang kebiasaan harian seseorang. Itu kalau kita berpikir, insya Allah terkandung maksud, terkandung tujuan agar kebiasaan dalam keseharian kita itu menjadi ibadah. Bagaimana kemarin sudah disebutkan adab makan, adab dalam majlis, adab ketika bertemu, adab ketika ifsya'us salam, menyebarkan salam, bagaimana itu kebiasaan-kebiasaan harian kita. Nah, bagaimana aktivitas harian kita itu menjadi ibadah. Bukan hanya kebiasaan, tapi bagaimana kebiasaan itu menjadi ibadah. Sebaliknya, ibadah itu tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi bagaimana menjadikan kebiasaan harian kita menjadi ibadah. Salat 5 waktu itu kan ibadah, tapi hendaknya jangan dibalik. Itu sudah kebiasaan sing gemian mula ya, angger zuhur ya patang rakaat, angger asar ya patang rakaat, sing gemian mula ya. Awit cilik mula, awit balik. Orang mungkin awit tidak hanya ketika balik, mungkin masih kecil sudah diajak bapaknya atau sholat di rumah bersama ibunya. Tapi hendaknya yang ibadah itu bukan hanya sebagai kebiasaan, tapi memang dilandasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan keikhlasannya, dengan itibaknya, benar-benar menghayati agar kita itu merasa nikmat dalam ibadah. Sebagaimana kita merasa nikmat ketika makan, sebagaimana kita merasa nikmat ketika minum. Nah, apakah ibadah yang selama ini kita lakukan sudah terasa nikmat apa belum? Apa hanya kebiasaan? Makanya kalau kita lihat mengapa sebagai awal dari mengetengahkan hadis dalam kitab Al-Jami' itu terkandung maksud bagaimana agar mengingatkan kepada kita sebagai seorang muslim agar kebiasaan harian kita menjadi ibadah. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan
Rasulullah SAW sudah mencontohkan. Ya, sebelum ini kan ada bersin. Bersin kan dalam keseharian kita, mungkin kalau kita tidak bersin sendiri ya orang lain, saudara kita yang bersin. Nah, sekarang kita akan memulai penjelasan tentang adab dalam minum. Diawali sub pembahasannya adalah bagaimana hukum minum sambil berdiri. Sebelum kita melanjutkan dengan sub pembahasan adab-adab yang baik ketika kita minum. Dan beliau dalam hal ini dalam menjelaskan atau mengetengahkan adab tentang minum hanya mengetengahkan satu hadis. Tapi walaupun hanya satu, insya Allah akan mewakili dan akan menjadi landasan kita bagaimana yang lebih utama kita lakukan ketika kita minum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Telah mengeluarkan hadis ini Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Dalam hal ini, tentang hadis ini, Al-Imam Muslim sendirian dalam mentahrijnya, dalam mengeluarkannya. Di mana disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhu Kitabil Jami' min Bulughil Maram halaman 38. Ada dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 2026. Mari kita lihat pembahasannya yang dinukil atau yang dijadikan sebagai sumber adalah dari kitab Tawdihul Ahkam yang merupakan kitab penjelasan dari kitab Bulughul Maram dan juga penjelasan dari Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullah ta'ala dalam kitab bukunya Syarah Kitabul Jami'. Yang pertama, kita lihat redaksi hadisnya. La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Dalam hadis ini terdapat larangan minum sambil berdiri. La yashrabanna, bahkan ada nun, ada takkid. Bukan hanya la tashrab, apala yashrab, tapi la yashrabanna. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri qa'iman. Karena pada prinsipnya al-aslu fin nahyi, dalam larangan kok ada lafaz larangan, itu al-aslu atau asluhu menurut hukum asalnya itu pengharaman.
at-tahrim, pengharaman. Kalau ada lafaz larangan. Karena itulah para ulama Zahiriyah berpendapat haram minum sambil berdiri. Karena dia salah zahir. Salah zahir, teksnya itu larangan. Sementara asluhu finnahi, al aslu finnahi itu lah pengharaman. Itu ulama Zahiriyah. Yang kedua, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, pengertian larangan di sini hanya sebatas larangan yang bersifat makruh, bukan haram. Maka penting, sekali lagi penting, kita itu ngaji hadis bersanding dengan syarahnya, penjelasannya. Tidak hanya memahami secara tekstual saja, tetapi memahaminya secara kontekstual. Kalau secara tekstual, larangan. Sedangkan hukum asal larangan itu at-tahrim, pengharaman. Tetapi tidak semata-mata kalau larangan itu haram. Tidak semata-mata karena lafadznya itu perintah, itu wajib. Makanya untuk memahami secara kontekstual itu dibutuhkan bimbingan ulama ahlul hadis ketika mereka menjelaskan hadis tersebut. Hadis yang bersangkutan dengan suatu hal. Terutama menyangkut tentang al-amru wa nahyu, perintah dan larangan. Agar kita tidak semata-mata memahami apakah perintah itu wajib, apakah larangan itu haram, hanya berdasarkan tekstual, hanya berdasarkan teksnya, hanya berdasarkan lafadznya. Termasuk larangan minum berdiri. Walaupun ada yang berpendapat itu haram. Karena kenapa mereka berpendapat haram minum sambil berdiri? Karena hanya berdasarkan teks hadis. Berarti memahami secara tekstual. Padahal kita memahami agama ini tidak hanya memahami secara tekstual saja. Baik ayat Al-Quran maupun hadis. Dan selamatnya atau baik tidaknya keberagamaan seseorang, baik atau tidaknya keislaman seseorang itu tergantung pemahaman. Al-fahmu. Kalau semua orang barangkali banyak yang tahu ayatnya, tahu hadisnya secara tekstual, tapi belum tentu pemahamannya benar. Bagaimana memahami hadis itu, memahami ayat itu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Sulaiman alaihissalam dibanding dengan ayahnya Nabi Sulaiman. Ayahnya apa anaknya Nabi Sulaiman? Anaknya ya Nabi Sulaiman. Fafahamna Sulaiman. Maka kami
memberikan tentang tahkim, pemutusan hukum dari Sulaiman alaihissalam. Penting memahami agama dengan benar itu penting. Bukan hanya tahu dalilnya, tapi bagaimana memahami dalil, memahami benar. Kalau ayat itu menurut ulama tafsir yang muktabar, kalau tentang hadis, ulama hadis yang muktabar, yang diperhitungkan, yang masyhur kealimannya. Begitu. Jadi, menurut jumhur ulama, pengertian larangan dalam hadis ini la yashrabanna ahadum minkum, ya, itu hanyalah sebatas makruh atau khilaful aula. Khilaful aula menyelisihi keutamaan. Menyelisihi keutamaan. Jadi kalau makruh itu secara prinsip statusnya khilaful aula. Ada yang lebih utama. Apa? Kalau ditinggalkan. Karena apa? Karena kalau dilakukan, dikerjakan, tidak berdosa. Yang utama bagaimana? Yang utama ditinggalkan. Khilaful aula. Itu makruh. Jadi kalau kita, mindset kita itu, ya, berpikirnya kita, cara berpikirnya yang cerdas dalam menghadapi hukum fikih tentang makruh itu bukan ketika dikerjakan tidak berdosa, tetapi kalau ditinggalkan berpahala, aula, lebih utama. Begitu mindset kita. Nah, orang apa-apa kak, aku kayak kiai ya orang dosa. Aku melakoni ora dosa, tapi ada yang lebih utama. Kalau ditinggalkan, berpahala. Ya enggak? Sebagaimana kita, respon kita terhadap perbuatan sunnah. Alah, sunnah iki, ora dilakoni ya, ora dosa. Ya betul, tapi bukan begitu. Kerangka berpikir kita. Akhirnya apa? Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Apa tidak mengurangi pahala? Apa tidak mengurangi keutamaan? Ya kan? Jadi ketika kita berhadapan dengan perkara-perkara perbuatan yang sunnah, berpikirnya seorang muslim yang cerdas itu, kalau saya tidak mengerjakan, tidak mendapat pahala. Bagaimana ketika menghadapi yang makruh? Kalau saya tinggalkan, saya tidak berpahala. Sehingga yang makruh ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Termasuk minum sambil berdiri. Nanti akan dijelaskan agar kita menghindari sedapat mungkin kalau tidak ada hajat sehingga kita sama sekali tidak bisa minum sambil duduk, maka kita tidak melakukannya dengan berdiri. Sekarang kita akan ngonceti, kita akan mengupas. Kita akan metani, kita akan ngonceti kenapa jumhur ulama menyimpulkan bahwa minum sambil berdiri itu hukumnya makruh, bukan haram. Sebagaimana ulama Dzahiriyah. Dalilnya adalah salah satu hadis yang diriwayatkan oleh saudara sepupu Rasulullah. Tadi anaknya paman Rasulullah.
Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Meridai Abbas sebagai bapaknya dan Abdullah sebagai anak. Hadisnya sahih. Itulah maka jumhur ulama tidak menetapkan minum sambil berdiri itu hukumnya haram. Karena ada hadis lain yang juga hukumnya sahih hadisnya. Sama dari Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis 2027. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma suatu ketika mengatakan, sakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fasyariba wa huwa qaimun. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, saya pernah memberi minum air zam-zam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba, maka beliau minum qaimun, sambil berdiri. Hadisnya sahih. Kita lihat dulu hadisnya. Nanti insya Allah ada penjelasan. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua juga sahih. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab sahihnya. Dengan nomor hadis 5616. Sama. Yang menyampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Anna aliyan radhiyallahu anhu syariba qaiman wa qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ini Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau minum sambil berdiri, tetapi dilandasi dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ali, semoga Allah meridhoinya, pernah minum sambil berdiri. Kemudian dia berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan ini. Jadi kalau yang pertama, kejadian yang pertama, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memberi minum, memberikan air zam-zam kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau minum sambil berdiri. Yang kedua, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyaksikan, melihat Ali radhiyallahu taala anhu minum sambil berdiri, seraya mengatakan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan ini. Berarti pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Itu kesaksian dari Ali. Yang kedua, kesaksian dari Abu Bakar. Ibnu Abbas. Yang pertama, kesaksian dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma melihat dengan mata kepala sendiri Rasulullah minum sambil berdiri. Yang kedua, kesaksian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala dengan mata kepala beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Kedua hadisnya sahih. Yang pertama dalam kitab Sahih Muslim, kesaksian dari Ibnu Abbas. Yang kedua, kesaksian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi kita memahaminya itu utuh.
Kenapa jumhur ulama berkesimpulan menetapkan bahwa bolehnya minum sambil berdiri? Karena minimal ada 2 hadis. Dan semuanya sahih. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Muslim, hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu dalam kitab Sahih Bukhari. Jadi antum atau kita, kalaupun kita menyaksikan ada orang minum sambil berdiri, kita sama sekali tidak mengingkari dan tidak mengharamkan minum sambil berdiri. Karena kita tahu kenapa boleh, kenapa duduk lebih utama. Yang ketiga, dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, tercantum dalam kitab itu, mungkin saja Rasulullah SAW minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehannya. Dan hal tersebut tidak diharamkan. Jadi ketika Rasulullah SAW itu minum sambil berdiri, itu sebagai indikasi, sebagai tanda bahwa minum sambil berdiri itu dibolehkan dan bukan sesuatu yang diharamkan. Hanya sebatas makruh. Apa tadi makruh? Khilaful aula. Jadi kalau kita senantiasa terngiang-ngiang bahwa makruh itu khilaful aula, ya, ketika kita tahu sesuatu perbuatan itu makruh, di dalam benak kita itu bahwa makruh itu menyelisihi keutamaan. Berarti utamanya ditinggalkan agar kita mendapat pahala meninggalkan perbuatan-perbuatan makruh. Kan begitu. Bukan meremehkan perbuatan makruh dengan mengerjakannya. Alah, ora dosa iki ka dilakoni ora dosa. Sampeyan apa rumangsane wis akeh ganjarane, ora butuh ganjaran maning. Ya ora. Apa kita tidak butuh pahala? Wong hanya bukan remeh, wong hanya masalah yang kecil, tidak berat untuk kita tinggalkan. Ya kan? Alah sunah iki ora dilakoni ora dosa. Sampeyan apa ora butuh ganjaran apa piye? Jadi kita itu rugi kalau tidak mendapat pahala. Lebih rugi lagi kalau kita mendapat dosa. Jadi kita itu bagaimana kebiasaan keseharian itu menuai pahala. Ya kan, minum apa sih susahnya duduk, kan bisa duduk. Tempatnya juga nggak sesek, kecuali sesek nggak memungkinkan untuk duduk misalnya. Nanti akan ada penjelasan. Kalau minum berdiri tidak berpahala. Kalau minum duduk berpahala. Milih di kira-kira. Kalau minum berdiri tidak berdosa, kalau minum duduk berpahala. Ya kan? Kira-kira milih mana? Ya jus itu kan mubah. Mubah itu ora oli ganjaran, ora oli dosa. Statusnya makruh. Hukum fikihnya. Ya. Baik. Kemudian tentang hadis Ali atau ya tadi kan kita sudah tahu kenapa jumhur ulama menetapkan bahwa hukum minum sambil berdiri itu boleh. Hanya makruh status hukumnya.
Dengan adanya riwayat Rasulullah minum sambil berdiri. Atau hadis dari Ali radhiyallahu taala anhu tersebut semata-mata untuk menunjukkan perbuatan yang melisihi sesuatu yang lebih afdol. Apa yang lebih afdol? Minum sambil duduk. Maka Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita dengan beliau minum sambil berdiri, bahwa minum sambil duduk itu lebih afdol. Minum sambil duduk itu lebih afdol. Walaupun minum sambil berdiri bukan larangan. Imam As-Safarini dalam Syarah Manjumah Al-Adab rahimahullah ta'ala menyatakan, dalil-dalil yang menyangkut tentang bolehnya minum sambil berdiri berderajat sahih. Ya kan tadi? Pertama, dalam Sahih Muslim. Yang kedua, hadis Ali dalam Sahih Bukhari. Hadis Ibnu Abbas dalam kitab Sahih Muslim. Sama-sama sahih. Dalil yang menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri. Tetapi sambil, sehingga pelarangan dalam masalah ini untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu khilaful aula, menyelisihi yang utama. Jadi tidak bertentangan. Tidak ada kok hadis sahih dengan hadis sahih kok bertentangan. Tidak ada. Ayat dengan ayat itu bertentangan. Tidak ada. Ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih bertentangan. Tidak ada. Yang ada itu kurangnya pemahaman. Seolah-olah hadis sahih dengan hadis sahih yang lain, lafadznya berbeda itu bertentangan. Makanya kita apa? Mengkaji penjelasan ulama. Jangan kemudian belum mengkaji sudah berkesimpulan. Lah, ini bertentangan ini. Ada larangan minum sambil berdiri, kok Rasulullah minum sambil berdiri? Sama-sama sahih. Yang larangan minum sambil berdiri sahih, yang bolehnya minum sambil berdiri sahih. Seolah-olah bertentangan. Itulah salah satu metode pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak semua perbuatan Rasulullah itu merupakan sunnah. Mungkin beberapa perbuatan Rasulullah itu hendak mengajarkan kepada kita ada perbuatan yang lebih utama. Jadi bukan menunjukkan bahwa kebiasaan Rasulullah itu minum sambil berdiri. Tapi suatu ketika Rasulullah minum sambil diri itu adalah dalam rangka memberikan pelajaran kepada kita bahwa minum sambil duduk itu lebih utama. Minum sambil berdiri itu khilaful aula. Minum sambil berdiri itu menyelisihi cara yang lebih utama. Baca lebih lama yang mana? Lebih utama minum sambil duduk. Nanti insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan menyampaikan bukti medis, bukti dari dunia medis yang menguatkan seseorang agar minum sambil duduk. Itu diperkuat keyakinan
Muslim pada hari ini dengan bukti medis. Kalau para sahabat tidak bertanya kenapa kok minum sambil duduk, sambil berdiri, ada apa? Enggak ada yang tanya begitu. Karena yakin, seyakin-yakinnya, mantap semantap-mantapnya bahwa sesuatu itu dilarang, kalau tidak dilakukan pasti ada maslahat. Sesuatu itu atau diperintah atau dianjurkan, kalau dilakukan pasti ada maslahat. Termasuk larangan minum sambil berdiri. Pasti ada apa-apanya kalau minum sambil berdiri. Pasti ada manfaatnya kalau seseorang itu minum sambil duduk. Gitu. Tapi kemudian beberapa abad setelah itu ditemukan bukti medis yang mendukung, yang memperkuat keyakinan adanya maslahat ketika seseorang minum tidak sambil berdiri. Termasuk nanti insya Allah kenapa kita minum itu 3 kali teguk paling banyak. Tidak segelas, glegek, sabotol enteng langsung, glegek, gembes enteng langsung, habis langsung, tidak. Itu juga termasuk adab dalam minum. Masya Allah. Dalam syairnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan, Idza ruhta tashrabu faqud tafur. Dan engkau ingin minum, maka duduklah, niscaya engkau beruntung. Minum sambil duduk itu beruntung. Kenapa beruntung? Mendapat pahala keutamaan. Apalagi ketika minum, kita berkeyakinan bahwa minum sambil duduk itu minas sunnati Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minum sambil duduk itu adalah termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun minum sambil berdiri boleh. Itu beruntungnya. Sama-sama minum. Tapi yang satu minum mendapat pahala, yang lainnya, yang kedua minum tidak mendapat pahala. Kenapa kok begitu? Yang pertama minum sambil duduk, diyakini bahwa minum sambil duduk adalah termasuk sunnah Rasulullah. Yang kedua minum sambil berdiri, nggak berpahala, walaupun tidak berdosa, karena itu makruh. Ya. Terus, li sunnati suffati ahlil Hijaz. Karena itulah sunnahnya orang Hijaz yang paling suci, yaitu Rasulullah SAW, bahwa minum sambil duduk itu min sunnati Rasulullah SAW. Minum sambil duduk itu kita yakini sebagai min sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam salah satu syair. Li sunnati suffati ahlil Hijaz. Karena minum sambil duduk itu adalah mendatangkan keberuntungan bagi seseorang. Dan itulah sunnah orang Hijaz yang paling suci. Min sunnati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqad sahhahu syurbatu qaiman. Meski orang-orang yang menyatakan benarnya beliau pernah minum sambil berdiri. Benar. Kita tidak mengingkari hadis minum sambil berdiri itu sahih. Ya kan? Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Muslim. Fi sahihaini dalam kitab sahih. Walakinnahu
li bayanil jawaz. Tetapi itu hanyalah untuk menjelaskan kebolehannya. Jadi bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan. Hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah minum sambil berdiri itu hanyalah untuk menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu boleh. Ini diterangkan dalam salah satu syair dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi bertentangan apa tidak? Tidak bertentangan. Karena tidak mungkin hadis yang sahih dengan hadis yang sahih lainnya itu bertentangan. Walaupun secara lafaz bertentangan. Tidak mungkin ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya bertentangan. Tidak mungkin ayat Al-Quran dengan hadis yang sahih bertentangan. Itu keterangan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Imam As-Safarini, kemudian Imam Al-Mawardi, penyusun dari Alkitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah rahimahumullah ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Hadyu dia mengatakan di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih sering beliau lakukan adalah minum sambil duduk. Yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah minum sambil duduk. Bahkan ditegaskan minum sambil duduk adalah termasuk min sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun begitu, ada juga riwayat sahih yang mengatakan bahwa beliau pernah minum sambil berdiri. Karena itulah sekelompok ulama berpendapat tidak ada pertentangan di antara kedua dalil dalam masalah tersebut. Tidak ada ketentangan sama sekali. Hadisnya sama-sama sahih kok bertentangan. Bagaimana saudara? Karena minumnya beliau sambil berdiri itu hanyalah dilakukan karena ada alasan tertentu. Yang sering dilakukan minum sambil duduk, kalaupun beliau minum sambil berdiri, itu karena adanya alasan tertentu. Jadi dua hikmahnya. Yang pertama, hendak menunjukkan bahwa minum sambil berdiri itu boleh. Yang kedua, beliau minum sambil berdiri itu karena ada alasan tertentu yang menghalangi beliau minum sambil duduk. Jadi hikmahnya ada dua. Ketika kita menanggapi ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW minum sambil berdiri. Metode kompromi atas dalil yang tampaknya bertentangan yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ini lebih bisa diterima untuk dijadikan sebagai acuan. Jadi ditarjih, dikompromikan, tidak bertentangan. Itu metode dalam menanggapi adanya seolah-olah adanya pertentangan antara antara hadis sahih dengan satu dengan hadis sahih lainnya dengan metode tarjih. Dikompromikan.
dikompromikan. Jadi hadis yang larangan minum sambil berdiri itu adalah makruh, yang sambil duduk itu adalah afdol. Minum sambil berdiri itu boleh, tapi yang utama adalah minum sambil duduk. Itu dikompromikan karena hadis-hadisnya itu sahih semua. Yang melarang juga sahih, yang menyatakan minum sambil berdiri juga sahih. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala salah satunya adalah mengkompromikan dua hadis itu. Dan ini menjadi acuan lebih layak. Apa saja, tentang apa saja, itu salah satu metode memahami dua hadis yang seolah-olah bertentangan itu adalah dengan mengkompromikan. Oh, kalau yang ini begini, oh kalau yang begitu begitu. Jadi sama-sama dijadikan sebagai landasan hukum, tidak bertentangan. Yang mengatakan bertentangan karena tidak tahu fikihnya, tidak tahu pemahamannya. Itulah sebabnya larangan minum sambil berdiri hanya bersifat makruh. Karena perkara yang makruh itu baru boleh dilakukan ketika ada suatu keperluan. Nah, ini cara berpikir cerdas seorang muslim menghadapi perkara yang makruh. Yang makruh dilakukan perkara apa yang makruh karena dihadapkan suatu keperluan yang tidak bisa dihindarkan. Bukan apa itu something well, ya. Something well itu apa sih? Semuanya smooth, baik, terkondisikan, kok minum sambil berdiri. Makanya seorang muslim yang cerdas itu perkara makruh itu terpaksa dilakukan karena adanya alasan tertentu yang menghalangi dia melakukan yang afdol. Itu baru kemudian makruh. Jangankan yang makruh, yang haram pun kalau darurat menjadi boleh. Dan yang makruh juga begitu. Karena makruh kan mendekati haram dalam hal ditinggalkannya. Lebih utama ditinggalkan. Jadi mendudukkan makruh dengan haram itu sama dalam hal ketika ada perkara yang darurat yang tidak bisa dihindarkan. Baru kemudian dia terpaksa melakukan yang makruh. Apalagi lokasi tempat TKP ya. Bahasa kerennya TKP. Apalagi TKP-nya. Lokasi di mana Rasulullah SAW minum air zam-zam sambil berdiri sangat tidak memungkinkan untuk duduk. Jadi kalau diberi zam-zam ketika memiliki orang yang baru haji, dia tidak sambil berdiri minumnya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW minum zam-zam ketika itu sambil berdiri karena tidak memungkinkan sambil duduk. Sama enggak alasannya? Kita tilik haji, tilik orang yang baru pulang umroh, disodorkan zam-zam satu gelas kecil ya enggak. Kemudian kita minum sambil berdiri. Itu tidak ilahnya itu tidak pas. Rasulullah minum air zam-zam sambil berdiri itu karena ketiadaan tempatnya tidak memungkinkan untuk sholat, untuk minum sambil duduk, mungkin berdesak-desakan bagaimana. Walhasil tidak ada tempat yang memungkinkan untuk duduk. Lah kalau di ruang tamu, di ruang tamu orang yang baru pulang haji, pulang umroh, leganya lega, masa minum sambil berdiri? Ilahnya apa? Alasannya apa? Kan bukan tidak semata-mata minum jam-jamnya itu kemudian dilakukan dengan berdiri. Rasulullah
SAW ketika itu minum air zam-zam itu karena sambil berdiri karena tidak memungkinkan untuk duduk. Jadi jangan dipahami minum zam-zam itu sambil berdiri. Ilahnya itu. Minum air biasa pun kalau tidak ada tempat untuk duduk, tidak memungkinkan duduk ya sambil berdiri. Ya, begitu insya Allah dalam memahami agama secara kontekstual, bukan semata-mata secara tekstual. Sehingga kita tatbiknya, penerapan hadis dalil itu benar-benar pasti pas. Kalau kita menuruti bimbingan para ulama dalam tatbikut dalil, penerapan dalil. Ya kan? Kenapa tatbiknya benar? Karena pemahamannya benar. Kenapa pemahamannya benar? Karena mengikuti ulama yang memahami dengan pemahaman yang benar. Begitu. Supaya amal kita itu amal yang benar. Karena dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap dalil amalan tersebut. Ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa lagi 2 pekan ya. Karena sudah berganti bulan, 2 pekan lagi. Seperti biasa jadwal aslinya pekan kedua. Kemarin karena pekan kedua bulan Juni saya safar sehingga ijolan dengan Ustadz Saiful Bahri. Hafizahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما